wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rahel Saida Zahra. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai apa itu psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi adalah cabang ilmu yang menggabungkan konsep antara psikologi dan komunikasi untuk memahami bagaimana proses mental seseorang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh interaksi komunikasi. Psikologi komunikasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana pesan dikirimkan, diterima, diinterpretasikan, serta bagaimana emosi, persepsi, dan sikap mempengaruhi komunikasi antar individu maupun kelompok. Selanjutnya, dalam psikologi komunikasi terdapat aspek utama. Yang pertama itu ada proses mental. Proses mental ini berkaitan dengan persepsi, ingatan, dan emosi yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang memahami pesan yang diterima dan bagaimana cara ia merespon pesan tersebut. Kemudian selanjutnya itu ada komunikator dan komunikan. Psikologi komunikasi mempelajari karakteristik individu seperti kepribadian, motivasi, dan nilai-nilai yang mempengaruhi cara seseorang menyampaikan pesan atau menerima pesan. Kemudian yang ketiga itu ada media saluran komunikasi seperti verbal, nonverbal, digital, ataupun tatap muka yang juga mempengaruhi proses komunikasi dari seseorang tersebut. Yang keempat itu ada gangguan atau noise. Di dalam gangguan ini terdapat dua faktor, yaitu ada faktor internal seperti emosi dan juga eksternal seperti kebisingan lingkungan sekitar yang dapat mengganggu komunikasi, juga yang menjadikan perhatian dalam psikologi komunikasi. Kemudian yang terakhir itu ada konsep umpan balik atau feedback. Jadi konsep umpan balik atau feedback ini bagian penting dari proses komunikasi yang menunjukkan bagaimana pesan diterima dan diinterpretasikan pada orang tersebut. Oke, jadi selanjutnya itu ada penerapan psikologi komunikasi. Di sini psikologi komunikasi itu dapat diterapkan dalam beberapa hal. Yang pertama itu dalam hubungan antar pribadi. Jadi psikologi komunikasi dapat membantu seseorang memahami dinamika emosi, persepsi dalam hubungan interpersonalnya, seperti hubungan keluarga, teman, ataupun pasangan. Kemudian yang kedua itu psikologi komunikasi juga dapat diterapkan dalam dunia pendidikan, di mana guru dapat menggunakan prinsip psikologi komunikasi untuk memahami kebutuhan siswa dan menyampaikan materi dengan efektif, serta membangun hubungan yang mendukung dalam pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga, psikologi komunikasi juga dapat diterapkan dalam proses psikoterapi. Jadi terapis itu memanfaatkan psikologi komunikasi untuk membangun hubungan yang baik dengan klien, dengan memahami emosi mereka dan membantu mereka menemukan solusi atas masalah yang sedang dihadapinya. Kemudian yang terakhir itu psikologi komunikasi juga dapat diterapkan dalam organisasi. Dalam konteks organisasi ini, psikologi komunikasi digunakan untuk membangun komunikasi yang efektif antar pemimpin dan juga karyawan dalam menyelesaikan konflik serta meningkatkan kerjasama tim dalam suatu organisasi tersebut. Baik, setelah apa yang saya sudah sampaikan terkait dengan psikologi komunikasi, sebenarnya apa sih hubungan antara psikologi dan juga komunikasi? Psikologi itu memberikan dasar untuk memahami perilaku manusia, sedangkan komunikasi adalah suatu alat untuk menyampaikan sebuah informasi. Jadi, hubungan antara keduanya terletak pada bagaimana perilaku, emosi, dan juga proses mental individu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pesannya atau informasi yang disampaikan. Nah, pada kesimpulannya, psikologi komunikasi adalah ilmu yang sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam skala interpersonal maupun kelompok. Dalam memahami psikologi komunikasi juga dapat membantu seseorang menjadi komunikator yang lebih baik, mengelola konflik, dan juga menciptakan hubungan yang lebih harmonis dalam skala interpersonal secara individu maupun dengan kelompok. Baik, sekiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan psikologi komunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.